bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, bersyukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, setiap penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu yang kudus. Bila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan melihat setiap keluh kesah dari setiap jemaat-Mu. Mari Tuhan berkati dan Tuhan berikan jalan keluar agar kami tetap bersyukur dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 14. Beginilah dikatakan, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Dungi merlobi-lobi ma todini akka malim di tabu-tabu, jala busuran bangsokku, marsaulihon dengan basakku nina Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah akan bangsanya tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita ingkari karena hal itu nyata dan jelas kita rasakan. Nats hari ini juga menunjukkan betapa Tuhan sesungguhnya sangat sayang kepada umatnya dan Dia memberikan hidup yang berkelimpahan ke dalam setiap hidup kita. Tujuannya adalah agar umatnya menjadi kenyang dengan kebajikan. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang luar biasa atau hidup yang istimewa atau hidup yang lebih dari cukup. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajar kita untuk melihat bagaimana luar biasa atau istimewanya bahwa ternyata kita memiliki berkelimpahan yang memiliki makna hidup yang luar biasa, hidup yang istimewa. Apakah orang menilai kita adalah orang yang istimewa, orang yang luar biasa di hadapan Tuhan? Sungguh memberkati orang-orang yang bertemu dengan saudara. Bapak Ibu, hidup kita harus berdampak bagi banyak orang, bagi banyak jiwa. Itu berbicara mengenai hidup yang berkelimpahan. Artinya memiliki kelimpahan adalah materi atau bonus yang Tuhan berikan. Tapi yang utama dan yang terutama ialah hidup yang luar biasa bisa menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua dari nats ini juga kita diajak untuk melihat kembali kata lebih dari cukup. Orang berkelimpahan itu artinya lebih dari cukup. Berbicara bahwa hidupnya itu sudah puas. Jika kita melihat sedikit ke belakang tentang kisah Yusuf, di mana dia adalah salah satu orang yang tidak diinginkan oleh saudara-saudaranya. Namun ketika Yusuf itu memiliki kelimpahan pengampunan, dia mendapatkan lebih dari apa yang dia rasakan. Yusuf punya kelimpahan pengampunan sehingga dia istimewa memberikan pengampunan yang tidak pernah berhenti bagi saudaranya. Artinya ketika Yusuf memiliki kelimpahan dalam pengampunan, maka di situ juga Tuhan mengangkat dia. Pada pasal 31 ini Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi kita, bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya menuntun dari tanah Mesir sampai kepada tanah tempat yang penuh dengan madu. Mereka mendiami tanah yang Allah limpahkan bagi umatnya untuk menikmati hidup yang lebih indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan kita itu memiliki dimensi yang berbeda-beda, memiliki situasi yang berbeda-beda. Tetapi Allah berjanji untuk senantiasa memberkati kita asalkan kita mau setia kepadanya. Allah menghendaki kita untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memelihara dan memimpin kita sehingga kita terpelihara dan berjalan di dalam Tuhan sebagaimana yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Umat akan menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru.
Kita adalah umat Allah yang bersuka cita. Apapun tidak akan menyurutkan kita untuk bersuka cita, sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar. Pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan, sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kebaikan di dalam hidup kita, walaupun kita sedang berada pada pergumulan hidup. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah alasan mengapa kita harus bersuka cita, karena Allah akan memuaskan jiwa kita, karena Allah akan memberikan kelimpahan kepada kita. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bangsa yang dipilih Allah, kita juga adalah bangsa yang dipilih Allah. Maka hitunglah betapa banyak berkat yang kita terima di dalam hidup kita, dan syukurilah hal itu di hadapan Allah dengan cara menjadi berkat juga bagi sesama. Dengan membagikan, jangan takut kita menjadi kekurangan, karena Allah sudah mencukupkan kita. Allah sudah memberikan kelimpahan kepada kita. Karena itu Allah senantiasa memelihara hidup kita dengan segala kelimpahannya, agar kita menjadi kenyang di dalam kebajikannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.